Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah, abanati at-talibat, al-aizati fillah. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang pernah diantarkan oleh Anda Guruta, masih terkait dengan pembahasan tentang sholat duha, sholat di pagi hari. Ya. Telah dijelaskan bahwa sholat duha ini ada 3 namanya yang populer di dalam hadis. Nah, dan sholat duha ini adalah sholat yang dijumpai namanya di dalam hadis. Berbeda dengan sebagian sholat yang lain, ya tidak dijumpai namanya di dalam hadis. Nah, seperti sholat tarwih, ya. Nah, ada di dalam hadis yang sanadnya lemah, itu ada dijumpai, ya, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ya. Namun itu ya dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak dijumpai dalam tarawih. Berbeda dengan sholat duha ini, ya. Dalam banyak riwayat yang kita baca sebelumnya itu memang disebutkan nama ad-duha, ya. Lalu 3 nama yang populer itu, ya, pertama ad-duha itu sendiri, yang kedua al-awabin, dan yang ketiga al-isyraq, bagi mereka yang menyamakan antara duha dan isyraq. Ya, oleh karena ada sebagian ulama yang tetap memisahkan, lain ad-duha, lain al-isyraq, lain sholatul isyraq, lain sholatul duha, ya, ada. Ya, dengan pendekatan hadis dan ya, analisis waktu, ya, itu juga beralasan. Namun kita tidak mempersoalkan itu. Yang jelas kedua salat ini yang jelas salat duha ini, ya, salat duha ini atau salat isyraq ini ataupun salat al-awabin ini, ketiga nama tersebut dijumpai di dalam hadis, ya. Kalau isyraq ada dalam hadis kan, al-awabin jelas ada, ya. Duha juga, ya. Lalu kenapa ada isyraq, ya, syuruk, ya, atau tulu', ya, syuruk, tulu' atau isyraq. Nah, ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tabarani, dikatakan bahwa man shalla as-subha fi jama'atin
Summa jalasa yazkurullaha hatta tatlu asyamsu. Nah, ini hatta tatlu asyamsu. Di situ tulu. Ya, tulu artinya matahari terbit. Nah, ya. Summa shalla rak'ataini. Nah, summa shalla rak'atai duha. Nah, di sini nama duha ditemukan. Summa shalla rak'atai duha. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ulama kita ya, pada umumnya menyamakan antara isyraq dengan duha. Ya, isyraq dengan duha, tulu' ya, dengan duha. Maksudnya menyamakan, ya, dianggapnya itu sholat isyraq adalah sholat duha yang dilakukan pada awal waktu duha. Awal waktu duha ketika matahari sudah terbit sempurna bolanya. Dalam hadis yang lain dikatakan ala qadri ramhin, ala qadri ramhin, artinya seukuran dengan ujung tombak, ya, seukuran dengan ujung tombak atau sejengkal tingginya dari permukaan bumi. Ya, bola matahari itu sudah betul-betul sempurna kelihatan. Nah, maka disitulah awal mula waktu duha. Dan ketika orang sholat di situ, itu juga sholat isyraq. Jadi sholat isyraq itu adalah sholat duha yang dilakukan pada awal waktu. Ya. Sementara ulama yang membedakan, ya ini dianggapnya hanya isyraq, duha belum. Kapan duha? Itu berpijak pada hadis yang lain, ya, ketika anak-anak onta itu merasakan teriknya panas matahari, ya, lalu ia beranjak dari tempat berkembangnya, ya, maka disitulah waktu duha masuk. Ya, jadi ketika cahaya matahari sudah terasa panasnya, ya, kira-kira ya kalau sekarang itu ya jam-jam 7, jam 8, ya, jam 7, jam 8, ya, matahari sudah terasa panasnya, ya, maka di situ waktu duha, waktu isyraq sudah lewat, waktu duha sudah masuk. Bagi mereka yang membedakan antara duha dan isyraq, ya. Nah, jadi kita lihat hadis yang tadi dibaca, man shalla as-subha fi jama'atin, ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, ya, secara berjamaah. Fi jama'atin dimaksudkan di sini menurut keterangan hadis yang lain, ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, jadi ada kaitnya di masjid. Ya, bagaimana kalau di rumah? Ya, menurut ya, keterangan hadis itu tidak termasuk di dalam jaminan hadis ini. Hadis ini tidak menyebutkan ada masjid, hanya mengatakan fi jama'atin. Jadi hanya kaitnya itu kait tempat, cara, tidak ada kaitnya tempat. Kalau demikian di mana saja orang, yang penting berjamaah menurut hadis ini. Namun hadis itu dipahami sama dengan Al-Quran, dipahami tidak boleh hanya terfokus pada ayat itu. Demikian juga hadis tidak boleh hanya terfokus pada hadis ini. Jadi kalau hadis ini saja dipahami hatta tatlu asyamsu, ketika matahari terbit, ya, jadi pas matahari terbit kita sudah bisa sholat. Kalau hadis ini saja,
Begitu mataharinya sudah terbit, sudah boleh sholat. Namun ternyata dijumpai keterangan dari riwayat yang lain menyebutkan ala qadri ramhin. Ya, ala qadri ramhin. Artinya tunggu dulu, jangan pas matahari terbit. Ya, nanti matahari itu naik tingginya seukuran dengan ujung tombak atau diperkirakan 1 jengkal, baru sholat. Ya. Sama dengan di sini disebutkan fi jama'atin, hanya berjamaah, tempatnya tidak disebutkan, tapi dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa berjamaah yang dimaksud adalah berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Nah, jadi man shalla as-subha fi jama'atin summa jalasa, seusai sholat berjamaah di masjid subuh, ya, subuh berjamaah di masjid, ya. Summa jalasa, lalu yang bersangkutan duduk, yazkurullaha, berzikir-zikir kepada Allah. Zikir di sini ada 3 model, ya, ada 3, jangan lupa itu ya. Jangan engkau memaknai zikir hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Jadi itu tidak hanya itu, bahkan ya, ummul azkar, ibunya zikir itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Induknya zikir adalah membaca Al-Quran. Kalau ada tidak tahu berzikir, maka bacalah Al-Quran. Ya, ketika engkau membaca Al-Quran, ya, induknya zikir itu yang engkau baca. Man arada an yatakallama rabbahu falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika engkau berzikir hanya mengingat Allah, tapi ketika engkau membaca Al-Quran, engkau laksana bercakap-cakap dengan Yang Maha Kuasa. Ya? Engkau laksana bercakap-cakap dengan Yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya ada hadis menyebutkan bahwa orang yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran sampai-sampai ia lupa berdoa, ya, karena sibuknya membaca Al-Quran sampai-sampai ia lupa berdoa, maka Allah akan memberikan kepadanya yang terbaik dari doa-doanya orang yang berdoa. Ya. Jadi itu fadilahnya membaca dan terus membaca Al-Quran. Jadi pantas kalau ulama menyebut qiraatul Quran hiya ummul azkar. Membaca Al-Quran itu adalah induknya semua zikir. Nah sekarang jadi ada 3 tadi, ada 3 model itu berzikir. Pertama, ini yang tertinggi nih, huduru majlisi adzikri. Huduru majlisi adzikri, menghadiri majelis zikir seperti ini majelis zikir ini. Ini majelis zikir, ya. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga tadi itu, ya, yang ketiga itu adalah membaca zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Itu 3 modelnya makna dari zikrullah. Di antara 3 ini mana yang lebih afdal? Ya, mana yang lebih afdal? Ya, membaca zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataukah kita sekalian membaca Al-Quran, ataukah mengikuti pengajian? Mana yang lebih afdal sih? Nah, ada hadis, ya, hanya saja ini hadisnya lemah, tapi ya cukup untuk kita jadikan alasan sebagai sugesti, motivasi, fadailul amal, ya.
eh, dari Abu Zar, nah, dari salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan begini. Ada di dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah yang dikutip oleh Imam Nawawi, inna hudurah majlisi ad-dzikri khairun min alfi salatin wa ayadatu alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Itu tiga itu ya. Inna hudura majlisi adzikri khairun min alfi salatin wa ayadatu wa ayadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Barang siapa sesungguhnya menghadiri majelis zikir, menghadiri pengajian, sesungguhnya menghadiri pengajian itu lebih utama daripada sholat 1000 kali melaksanakan sholat 1000. Kalau sholat 1000 itu berapa rakaat itu? Hah? Berapa rakaat? Minimal 2000 rakaat. Karena hanya sholat witir itu yang boleh 1 rakaat. Nah, itu pun hanya 1 kali dilakukan. Nah, jadi kalau 1000 sholatnya minimal 2000 rakaat. Ya. Jadi lebih baik daripada sholat 2000 rakaat ataukah membesuk 1000 orang sakit. Lebih baik dari membesuk 1000 orang sakit dan lebih baik dari melayat 1000 jenazah. Ya, melayat 1000 jenazah. Tapi jangan salah paham dari hadis ini ya. Jangan engkau mengatakan sudah pasti dhaif itu. Karena amalan yang begitu sedikit, imbalan yang begitu banyak. Nah, ini ciri-ciri hadis lemah. Betul hadisnya lemah, tapi kan untuk motivasi, sugesti melakukan amal yang terbaik, apa salahnya kita jadikan panduan ini untuk memotivasi kita, memotivasi umat ya. Ini tapi jangan salah paham, ada ulama kita memahami seperti ini. Dalam hadis ini disebutkan, dibandingkan ya antara menghadiri majelis zikir. Ini disebutkan menghadiri ya, karena banyak juga orang ya, terkadang mengatakan saya tidak mau duduk di masjid mendengar pengajian, tidak jelas ya. Kalau di masjid itu kita duduk pengajian tidak jelas, sound systemnya kurang bagus, suara ngaung ya. Lebih baik pilih di rumah, duduk-duduk di teras, minum-minum kopi sambil dengar pengajian. Katanya jelas kalau di luar. Kalau di luar jelas, duduk di teras, minum kopi, dengar pengajian. Tinggal di masjid, ngaung suaranya. Ya, pilih pulang di rumahnya. Bagaimana? Kalau kita pahami hadis ini secara teks, dia di luar garis itu. Karena hadisnya mengatakan hudurah majelis zikir, hadir. Nah, jadi kalau hadir, bagaimana kalau hadir lalu tidur? Katanya sekalipun tidur, yang penting hadir. karena hadisnya mengatakan hadir, tidak mengatakan man sami'ah, tidak mengatakan inna sam'ah, tapi mengatakan inna hudurah majelis zikir. Ya. Jadi ini yang hadir pengajian tidur. Ya, induk cening, ambok cening, nah, istilahnya teguruta. Ya. Sekalipun dia induk cening atau ambok cening, yang penting hadir pengajian masih jauh lebih baik daripada mereka yang tidak datang pengajian, ya, ataupun mendengar pengajian di teras duduk-duduk minum kopi. Masih jauh lebih baik induk cening atau ambok cening.
Ya. Artinya ya, yang penting engkau sudah hadir pengajian, ya, sama engkau paham atau tidak paham, ya, sama engkau paham atau tidak paham, hadirmu itu yang dinilai. Persoalan paham atau tidak paham itu urusan kemudian. Hadirmu itu yang sangat tinggi nilainya. Andai kata dibandingkan, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang sholat 1000 kali, orang yang membesuk 1000 jenazah, 1000 orang sakit, dan lebih baik dari orang yang melayat 1000 orang yang wafat. Itu. Lalu pemahaman berikutnya, kenapa dikatakan lebih baik? Tanya dulu. Adakah di antara kalian yang mampu sholat 1000 kali satu malam? Ada? Ada? Ada orang di antara kalian yang mampu sholat 1000 kali? Atau alias 2000 rakaat? Adakah? Ada? Adakah di antara kalian yang mampu membesuk 1000 orang sakit? Ada? Adakah di antara kalian yang mampu melayat 1000 jenazah? Ada? Jadi tiga amalan yang tidak sedikit ini tidak mungkin engkau bisa melakukannya, tidak mungkin. Jadi apa artinya kalau tidak mungkin dilakukan? Sementara duduk-duduk di majelis taklim seperti ini sangat mungkin untuk engkau lakukan. Itu artinya ini jauh lebih baik, karena ini bisa engkau lakukan. Yang banyak tadi itu tidak bisa engkau lakukan. Ya, nah itu maknanya itu. Nah, jadi kalau dipahami hadis ini, dengan pendekatan analisis seperti tadi itu, maka sudah masuk akal. Kalau hanya secara pintas, langsung kesannya mengatakan hadis lemah. Ya, kalau pemahamannya pintas. Tapi kalau dengan pendekatan analisis seperti tadi ini, jadi sebenarnya ada hadis-hadis itu masih bisa diselamatkan kalau hanya keganjalannya, syaznya itu ada pada matanya. Perbaiki dulu analisisnya. Jangan secepat itu memvonis, karena Rasulullah itu berbahasa, bukan orang bodoh. Ya, tinggi sekali kawaidnya, tinggi sekali balaganya, tinggi sekali pendekatan mantiknya. Maka yang harus memahami bahasanya Rasul, mereka yang memiliki fasilitas ilmu. Tidak boleh sembarang orang. Coba dengan pendekatan analis seperti itu tadi langsung, pantas Rasul mengunggulkan majelis zikir daripada 3 amalan besar ini, karena ini tidak mungkin kita mampu untuk melakukannya. Di mana engkau dapat 1000 orang sakit? Cukupkah waktu untuk membesuk itu mereka semua? Di mana engkau mendapatkan 1000 jenazah? Cukup waktu kita untuk melayat itu semua, andai kata ada. Nah, andai kata ada, lebih-lebih lagi kalau tidak ada. Ini tadi 2000 rakaat sholat, mana bisa waktu cukup satu hari satu malam, atau satu malam, ya, dari maghrib sampai subuh, mana cukup waktu itu untuk 2000 rakaat. Kalau salatnya bagus, ya, kecuali kalau salatnya seperti yang pernah viral itu, ya, 20 rakaat 7 menit, itu pun masih susah. Ya. Tapi bukan salat itu olahraga saja itu, ya. Saya tidak mengatakan itu salat, itu olahraga saja itu. Olahraga 20 rakaat. Ya. Ya, jadi salah satunya itu dilakukan. Yang pertama tadi membaca zikir seperti subhanallah,
yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga menghadiri majelis zikir. Ya, kalau dikatakan mana yang lebih afdal di antara tiga ini, ya, ya, ada ulama kita mengatakan bahwa lebih afdal menghadiri majelis zikir. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Katanya begini, kalau engkau membaca Al-Quran, yang engkau baca hanya lafalnya, toh, lafalnya engkau baca. Tapi ketika engkau menghadiri majelis zikir, maka yang engkau baca adalah isinya. Ya, karena dibahas pada majelis zikir itu pasti isinya Al-Quran. Nah, sekarang mana lebih afdal? Isinya atau lafalnya? Hah? Isinya atau lafalnya? Yang diamalkan itu isinya atau lafalnya? Hmm? Nah, itulah perbandingannya, ya. Menghadiri majelis zikir, yang engkau baca itu adalah isinya Al-Quran. Tapi ketika engkau mengaji tidak tahu artinya, yang engkau baca itu hanya lafalnya Al-Quran. Semuanya mulia, tapi ada yang lebih mulia. Maka anak-anakku semua, kelirulah sebagian orang ketika ada pengajian, sibuk mengaji di belakang, besar lagi suaranya, mengganggu kita. Nah, itu minus ilmu, kasihan itu. Minus ilmu, lebih banyak yang dia tinggalkan daripada yang ia dapatkan. Seperti orang yang sibuk mencari ikan teri, ya, sementara melewatkan ini, ya, ikan kakap, ya, ikan baronang, ikan sulu, ya. Ya, gitu ya. Jadi selagi ada pengajian, ikuti, itu yang terbaik. Tidak ada pengajian, ambil Al-Quran, baca. Lupa kacamatanya, ya, tasbihnya lagi berputar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, artinya, ya, ketika engkau masih bisa membaca Al-Quran, itu yang utama itu. Ya, nanti lupa kacamatanya, baru berputar tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Karena membaca Al-Quran bagi yang bukan penghafal Al-Quran, ya tidak sembarang waktu, tidak sembarang tempat. Ya, bedalah mereka yang hafiz Al-Quran. Ya, jadi begitu memungkinkan untuk membaca Al-Quran, prioritaskan dulu membaca Al-Quran daripada zikir-zikir yang lain. Ya. Tapi bila ada pengajian, itu yang lebih diprioritaskan lagi. Karena pengajian tidak selalu ada. Ya, tidak selalu ada. Ya. Nah, salah satu dari tiga itu hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Nah, jadi terbitnya ini dipahami tidak sekedar terbit. Nah, ingat itu tadi ada hadis yang lain itu menyebutkan bahwa ya tingginya seukuran dengan ujung tombak. Ya, dipahami oleh ulama matahari ketika itu bolanya sudah sempurna. Summa shalla rak'atai duha, lalu yang bersangkutan melaksanakan sholat 2 rakaat duha. Nah, jadi ini duha. Nah, riwayat Imam At-Tirmizi, At-Tabarani di sini langsung menyebutkan duha. Nah, kutibalahu, maka yang bersangkutan ditetapkan pahala baginya ajru hajjatin wa umratin, pahala haji dan umrah, tamataini, sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Coba kalau saya tanya, ini kalau mau diukur dengan angka, kalau mau diukur dengan dunia, berangkat haji itu berapa dibayar? Kalau haji reguler yang kisaran 40 jutaan itu ya menunggu sampai 10, 20, 30, 40 tahun. Itu pun kalau ya kuota normal. Kalau dipangkas setengah, ya yang 40 tahun itu menjadi 80 tahun. Ya Allah, innalillah. Haji reguler.
Kalau haji plus, ya, plus itu ada dua, ada plus kuota, ada plus non kuota. Yang plus kuota itu juga antri, ya, sampai 10 tahun, ya. Kalau kuota normal, ya, kalau dipangkas ya, yang 10 tahun jadi 20 tahun juga. Nah, yang non kuota, yang non kuota ini agak mujur ya. Nah, nah, tapi hati-hati, mendaftar bisa langsung berangkat kalau visanya keluar, ya, tapi bayarannya juga mahal, ya, sampai ya 250 juta, 300 juta, dan ada bahkan sampai 500 juta. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, ya, waktu mau ke Tanah Suci di Jakarta itu ada yang siap untuk membayar 1 miliar suami istri, yang penting keluar visanya. Subhanallah, 1 miliar berarti 500 juta per orang, yang penting keluar visanya. Ya. Itu pun berangkatnya haji sebentar saja, tidak lama, karena orang seperti itu, orang diplomat itu penting, ya. Haji itu bisa 4 hari selesai. Bisa 4 hari selesai, begitu datang langsung, ya, tawaf kudum dulu, baru langsung wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, besoknya melontar Jamratul Akabah. Ya, sudah itu turun tawaf ifadah, sa'i safa marwah. Nah, selesailah talul pertama, talul kedua. Nah, menyempurnakan hari-hari Mina. Ya, hanya hari-hari Minanya hanya malam ke-11, malam ke-12, nafar awal, ya, nafar awal. Jadi dia hanya bermalam malam ke-10, malam ke-11, malam ke-12. 3 hari saja. 3 malam 4 hari. Setelah itu pulang ke Indonesia. Haji yang tersingkat, bayaran yang termahal. Coba. Nah, jadi katakanlah, ya normal itu sekitar 250 juta, ya. Berangkat haji, mendaftar langsung dapat kuota, ya bayarannya 250 juta. Ya, ini yang standar. Kalau berangkat umrah, ya, sekitar 30 juta. 250 juta tambah 30 juta, sekitar 280 juta. Nah, sekarang saya tanya, adakah orang yang mampu mendapatkan uang yang sebanyak 280 juta ketika hanya dikasih waktu antara sholat subuh, seusai sholat subuh sampai masuk waktu isyraq 1,5 jam? 1,5 jam waktu itu engkau gunakan untuk mencari uang, bisa engkau kumpulkan 280 juta? Bisa? Kira-kira bisa itu? Coba. Di mana otak kita ini? Kira-kira sibuk mencari dunia, semakin dicari semakin lari kencang. Semakin dikejar semakin lari kencang. Nah, sementara Rasul mengajarkan, sisihkan waktumu 1,5 jam saja, engkau hadir sholat subuh berjamaah. Nah, setelah itu tinggallah mengikuti pengajian sampai masuk waktu isyraq. Sholat 2 rakaat minimal, sebaiknya 4 rakaat. Insya Allah, begitu engkau keluar dari masjid, ditransfer masuk di rekening amalmu, pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Kalau mau dinilai dengan rupiah, 280 juta rupiah. Masya Allah. Ya Allah, setelah itu pergilah engkau mengurus aktivitasmu. Yang penjual di pasar berangkatlah. Yang orang kantoran pergilah ceklok. Baru pulang lagi mandi. Yang penting jangan pergi bulu tangkis. Nah, itu ya. Nah, kalau kita berpikir, ya Allah, selama ini sepanjang hayat kita,
Di mana kita ketika waktu yang berkah itu? Ya, waktu yang berkah itu di mana kita gunakan itu? Apa yang kita lakukan itu? Sekarang apa yang kita hasilkan? Apa yang kita dapatkan? Diperiksa dunianya tidak juga, diperiksa akhiratnya lebih-lebih. Waduh, repot ini. Usia sudah lewat sekian 40 tahun namanya. Aduh, inilah pentingnya kita segera sadar dan terus sadar, ya. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi anak-anak semua, ini yang terkadang diistilahkan oleh Andre Geruta amalan 3 in 1. 3 in 1. Apa artinya itu? 3 ada 3 in 1 terpadu menjadi satu. Ada 3 amalan terpadu menjadi satu, atau 3 amalan yang menyatu. Pertama, salat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, mengikuti pengajian. Yang ketiga, salat isyraq berjamaah. Insya Allah. Hadiahnya, door prize-nya adalah pahala haji dan umrah. Ditransfer masuk ke rekening amal kita masing-masing. Di akhirat nanti akan diperlihatkan. Sehingga banyak orang-orang yang kaget nanti di akhirat. Ya, setelah menerima surat amalnya, dibuka surat amalnya, subhanallah, banyak sekali di situ berjejer pahala haji dan umrah. Kaget, ya Allah, kenapa bisa ada pahala haji dan umrah berkali-kali di dalam surat amalku ini? Sementara dulu di dunia hidupku tidak pernah injak tanah suci. Tidak pernah injak tanah suci. Tidak pernah berangkat ke tanah suci. Paling jauh perjalananku hanya sampai tanah Toraja. Bukan tanah Waraja, tanah Toraja. Sampai tutup usia. Heran. Pahala haji dan umrah banyak berjejer di rekening amalnya. Jadi inilah, ada saja hamba Allah tidak haji di dunia tapi haji di akhirat. Subhanallah. Tidak haji di dunia tapi haji di akhirat. Ini diantaranya. Ya. Maka janganlah melewatkan. Alhamdulillah kita syukur, ya, anak-anakku semua yang rajin ikut pengajian, terutama subuh. Tapi saya yakin siapa yang rajin ikut pengajian subuh, itu juga yang rajin ikut pengajian maghrib. Itu juga itu. Coba lihat wajah-wajahnya ini semua. Yang ikut maghrib ini semua. Yang ikut subuh. Ya. Kalau sudah rajin ikut pengajian subuh, insya Allah lebih rajin lagi ikut pengajian maghrib. Tapi kalau rajinnya ikut pengajian maghrib, belum tentu subuh ada. Ya. Ya. Yang penting jangan ikut pengajian subuh hanya gara-gara mau kuliah nanti, ya. karena ada dosennya yang memberi kuliah, dosennya itu mensyaratkan kehadiran, hadir sholat subuh, hadir pengajian, hadir isyraq, kemudian ikut kuliah. Jangan karena itu, ya. Servis kembali keikhlasannya. Engkau lakukan semua ini karena Allah. Ikhlaskan hatinya. Wallahu a'lam. Insyaallah mungkin kalau Andre Geruta datang hari ini, ya, semoga besok beliau sudah sempat mengisi pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq jami'atan rahimakumullah.